Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Opini, kembali lagi bersama saya Alisa Junior Paujan di Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Di sini saya akan menemani sahabat Opini dengan menyuguhkan beberapa informasi menarik, tentunya dengan nuansa Islami. Apa kabar sahabat Opini? Semoga puasanya selalu diberi kelancaran dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat Opini, di sini saya akan menemani sahabat Opini untuk membahas mengenai semakin banyak berbagi semakin kaya hati. Nah, apa sih yang dimaksud dengan semakin banyak berbagi semakin kaya hati itu? Nanti kita akan membahasnya dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Fahmi Jauharudin Raimase Sude ME. Nah Pak, langsung saja ya Pak ke pembahasan, yaitu semakin banyak berbagi semakin kaya hati. Nah, apa sih Pak yang membuat bulan Ramadan ini menjadi waktu yang sangat istimewa untuk meningkatkan kebiasaan berbagi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya? Bisa dijelaskan Pak? Sebetulnya kita selalu mendengar bahwa Ramadan itu kan seperti momentum. Ya. Nah, di mana momentum itu kalau dalam teori fisika kita bisa menghemat lah intinya daya yang dikeluarkan. Nah, momentum Ramadan ini itu sangat baik untuk membiasakan hal-hal baik, termasuk salah satunya yaitu memberi. Selain memperbanyak ibadah dari sisi sholat maupun mengaji, kita juga bisa membiasakan diri untuk memberi. Biasanya kan suka ada kalau di konten-konten lain sahur on road atau bagi-bagi takjil. Iya. Itu termasuk menjadi momentum bagi diri kita untuk saling berbagi. Karena memang Ramadan ini memberikan kita keberkahan baik secara ekonomi kepada masyarakat maupun secara agama ya. Itu otomatis. Nah, mungkin seperti itu. Lalu Pak, nah kan bentuk berbagi itu macam-macam ya Pak. Bentuk berbagi yang dapat dilakukan pada bulan Ramadan ini yang tidak hanya terbatas harta dan makanan itu apalagi ya Pak? Sebelumnya mungkin begini. Jadi pemberian itu kan macam-macam ya. Ada yang pemberian sifatnya wajib, ada yang sunnah. Kalau wajib itu kan yang seperti kita ketahui zakat. Nah, identiknya pemberian itu kan sifatnya materi. Iya. Materi itu entah itu berbentuk uang ataupun barang-barang, makanan dan lain-lain. Tapi apakah semua pemberian itu bentuknya materi? Tentunya tidak. Masih banyak hal yang bentuknya pemberian tapi non materi. Contoh, kita memberikan waktu. Waktu dalam bentuk apa? Kita memberikan waktu kepada orang lain untuk membantu dia dalam hal apapun, baik itu waktu, tenaga misalkan, itu kan non materi. Termasuk mungkin paling gampang itu kan senyum. Itu paling gampang. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah gitu. Kenapa senyum itu dikatakan sedekah? Mungkin kita bisa melihatnya begini, memberikan yang sifatnya materi itu kan membahagiakan. Nah, senyum juga itu juga memberikan kebahagiaan. Intinya di dalam pemberian itu baik material maupun non material itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebahagiaan, maka tetap dihitung ibadah. Nah Pak, di tengah kesibukan dan fokus untuk ibadah, kan di bulan Ramadan itu harus fokus dalam ibadah ya Pak. Nah, bagaimana sih kita bisa tetap konsisten gitu Pak untuk berbagi dengan sesama selama di bulan Ramadan ini? Konsisten dalam memberi. Sebetulnya itu sering diingatkan kalau kata Ustadz Adi Hidayat memang memberi itu kan, kalau kita tidak berbicara agama itu hitung-hitungan materialnya kita kayaknya rugi ya. Kita kerja dikasih punya penghasilan sekian kemudian kita berikan kepada orang lain gitu dengan cara cuma-cuma, itu kan rugi. Nah, diawali pemberian itu biasanya di dalam ayat Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, misalkan begitu ya. Nah, itu kan berarti seruan-seruan itu harusnya datang dari hati dulu, keimanan dulu gitu. Nah, iman itu kan sebenarnya dasar pada bagi kita semua lah, orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Karena kalau sudah didasari dengan iman,
maka hal-hal lain yang bentuknya seperti amalan-amalan kita itu kita tidak akan terpaksa melakukannya. Namun kalau berbicara iman kan kita nggak tahu, masing-masing hati orang kan beda-beda. Iya, berbeda-beda. Nah, cuman kita usahakan untuk momentum Ramadan ini, karena suasananya kalau kata anak zaman sekarang vibes-nya gitu. Iya. Vibes ibadah tuh bagus gitu. Nah, mumpung ada suasana yang baik ini, sehingga mungkin secara perasaan, secara keimanan kita meningkat. Nah, dari niat dulu, dari iman dulu, insya Allah nanti ke depannya secara amal-amal kita atau dalam bentuk pemberian ini insya Allah konsisten terus. Iya. Tapi jangan dipaksakan ya. Iya. Semampunya gitu. Iya, Karena kan semampunya. memberi itu nanti ada urutan-urutan. Iya. Mungkin Jadi dalam memberi itu tidak harus memaksakan ya Pak, tapi semampunya saja. Nah, lalu Pak, yang selanjutnya, banyak juga yang mengatakan kaya hati itu jauh lebih berharga daripada kaya harta. Nah, apa pendapat Bapak terkait kalimat berikut? kaya hati itu lebih daripada kaya Harta. harta. Kalau memang kita tidak bisa mengangkakan lah bahasanya, kaya hati seberapa nominalnya, kaya angka seberapa, tidak bisa, karena itu dua hal yang berbeda. Tapi secara makna, secara hakikat itu sangat berbeda. Bahkan nilainya kaya hati itu lebih tinggi. Kalau dalam bahasa Arab gonion itu artinya, gonion angka saya tidak membutuhkan. Nah, itu kan membutuhkan itu kan dari pikiran kita, dari hati kita. Dia kaya dari dalam dirinya. Kalau dari hatinya sudah kaya, maka tidak akan ada istilah tangan di bawah. Maka kita terus-menerus berusaha ingin memberi. Nah, ketika kita ingin memberi, maka kita ada usaha untuk memiliki dulu. Masa kita memberi tanpa memiliki kan? Gitu. Nah, kalau kita berusaha untuk memiliki dulu karena kita ingin memberi, maka kita ada usaha lain. Nah, hati itu memang sangat penting, menjadikan hati kita kaya. Walaupun memang kaya secara materi pun itu juga baik gitu. Karena kalau kaya secara materi saja, mohon maaf, banyak sekarang pejabat-pejabat yang sering kita lihat ada yang melakukan ini dan itu karena mereka kaya secara materi, cuman hatinya mungkin ada beberapa yang kurang. Akhirnya kan sudah dikasih sekian oleh Allah, nambah lagi dengan cara yang salah. Nah, itu kan berarti ada kekurangan di dalam hatinya. Tapi kalau sudah kaya hati, mau berapapun yang dia miliki, maka tidak akan mendatangkan kemudorotan. Bahkan kalau kaya hati, kemaslahatan yang akan selalu ada. Mungkin Pak, terima kasih untuk ilmunya dan terima kasih juga untuk waktunya telah meluangkan waktu di podcast kita kali ini. Nah Pak, yang selanjutnya ada motivasi gak Pak untuk teman-teman sahabat opini di rumah? Oke, motivasi ya. Sahabat-sahabat opini semuanya, diri kita itu adalah tanggung jawab bagi diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu berharap bergantung kepada orang lain, ujuk-ujuk datang bantuan dari pemerintah, baik itu dari pemerintah, dari orang lain. Kita selalu menggantungkan kepada orang lain, tapi anggaplah bahwa diri kita ini itu tanggung jawab dari kita sendiri, atau bahasa lainnya kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Maka berusahalah kita di dalam hidup ini agar bisa hidup secara mandiri tanpa bergantung orang lain. Walaupun betul manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, tapi dengan kita menekankan kepada mentalitas kita bahwasanya kita itu harus bisa mandiri, maka kalau sudah ada mentalitas itu, kita setidaknya tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak selalu mengeluh, tidak selalu komplain ke sana sini. Ya sudah, kita fokus aja dengan diri kita gitu. Kalian anak-anak muda, kesempatan jangan sia-siakan, mumpung badan masih segar, pikiran masih anak-anak, yang lain misalnya anak-anak muda masih kreatif, manfaatkan waktu itu, jauh lebih penting daripada harta gitu. Baik, terima kasih Pak untuk motivasinya. Sama-sama. Untuk sahabat-sahabat opini di rumah, terima kasih juga Pak sudah sharing ilmu bersama kami.
Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Amin. kita, umumnya Amin. bagi sahabat-sahabat opini yang di rumah. Saya Alisa Junior pamit undur diri, dan narasumber kita Bapak Fahmi Jauharudin Raimase Sude ME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.